bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Timun emas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Serintil. Ia hidup sebatang kara. Dia tidak mempunyai keluarga. Setiap hari, ia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual di pasar. Uangnya cuma cukup makan sehari-hari. Namun, bagi Mbok Serintil itu udah lebih dari cukup karena dia hidup seorang diri. Mbok Serintil sering kelelahan karena umurnya yang sudah tua. Siang itu, Mbok Serintil melepas lelah di sebuah batu besar di tengah hutan sambil melamun. Ia menghayal, seandainya dia punya seorang anak, tentulah pekerjaannya lebih ringan karena ada yang membantu. Tapi suami saja tidak punya, bagaimana dia bisa punya anak? Mbok Serintil pun asik melamun. Tiba-tiba, raksasa jelek dan bau datang di hadapannya. Dan Mbok Serintil pun menjadi ketakutan sampai-sampai dia tidak bisa berdiri, seluruh tubuhnya bergetar. Dia berpikir jika ajalnya akan segera tiba. Raksasa itu pun berkata dengan suara menghina, "Woi, perempuan tua, aku lapar sekali. Di mana anakmu? Aku makan sekarang." Mbok Serintil pun menjawab dengan suara gemetar, "Anak, aku tidak punya anak." Dan raksasa itu pun berkata, "Kamu jangan bohong." Mbok Serintil pun menjawab, "Aku tidak bohong. Kalau kamu mau, makan saja aku." Raksasa pun tertawa terbahak-bahak, "Aku tidak mau makan kamu. Kamu sudah tua dan peot, dagingmu pasti tidak enak. Itu pun kalau kamu punya daging. Bisa-bisa gigiku sakit telah menggigit tulang-tulangmu." Hahaha. Kemudian raksasa itu pun memberikan sebuah kantong kecil berisi biji mentimun. Dan dia berkata, "Tanamlah biji mentimun ini, mereka akan tumbuh dan berbuah. Salah satu buahnya akan berwarna emas. Jika sudah masak, petiklah di dalam mentimun ada seorang bayi, rawatlah dan beri makan cukup, agar dia bisa tumbuh dengan sehat. Setelah ia berusia 6 tahun, aku akan datang dan menagih anak itu, yang pasti menjadi santapan enak." Tak lama kemudian pun, Mbok Serintil pun menerima kantong itu. Tak lama kemudian, raksasa pun menyuruh Mbok Serintil, dan raksasa pun itu menyuruhnya untuk pergi. Sesampainya di rumah, Mbok Serintil melaksanakan perintah raksasa itu. Dia menanam semua biji mentimun itu di tegalan miliknya yang kecil. Setiap hari, dia menyiram dan merawat kebunnya. Seiringnya waktu, tanamannya
tambah subur dan mulai berbuah. Benar apa yang dikatakan raksasa itu. Salah satu kebun mentimunnya ada yang berbuah berwarna emas. Mbok Serintil memberikan perhatian khusus kepada timun mas itu. Timun mas itu semakin hari semakin masak. Timun mas itu pun tumbuh besar. Dan sudah waktunya untuk memetiknya. Timun mas itu pun dipetik oleh Mbok Serintil. Sesampainya di rumah, Mbok Serintil pun membelah timun mas dengan hati-hati. Betapa terkejutnya karena ia mendapati seorang bayi perempuan yang menangis. Dan Mbok Serintil pun, wah, seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Serintil pun senang dan ia pun menamainya bayi itu Timun Emas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sehat, cikatan dan rampil. Mbok Serintil tidak henti-hentinya bersyukur karena mempunyai anak berbakti seperti Timun Emas. Namun, Mbok Serintil teringat dengan janjinya dengan raksasa jahat itu. Ia menjadi sedih karena sebentar lagi usianya Timun Mas hampir 6 tahun. Kekhawatiran Mbok Serintil terbukti karena raksasa pun datang untuk menagih janjinya. Pada saat itu ia memberikan biji mentimun itu. Saat raksasa sedang datang ke rumahnya, Timun Mas pun sedang pergi ke pasar menjual timun-timun hasil kebunnya. Raksasa, mana anakku nenek tua? Aku sudah tidak sabar ingin memakannya. Mbok Serintil pun berusaha mendekatkan raksasa itu dan berkata kepadanya, "Hai raksasa Timun Emas, dia masih kecil, belumlah enak dagingnya, datanglah 2 tahun lagi, pasti dia akan jadi santapannya yang lezat." Raksasa, "Baiklah, awas, aku akan kembali 2 tahun lagi." Pada suatu malam, Mbok Serintil memikirkan nasib anaknya. Akhirnya, Mbok Serintil bermimpi. Dalam mimpinya ada seorang pertapa menyuruh Timun Mas pergi ke atas gunung. Mbok Serintil pun mengikuti apa pesan dari pertapa itu. Keesokan harinya, Mbok Serintil pun menceritakan semuanya kepada Timun Mas tentang janjinya dengan raksasa. Mbok Serintil pun menyuruh Timun Mas untuk pergi ke gunung. Timun Mas yang patuh menuruti kata ibunya. Tak lama kemudian, Timun Mas menemukan rumah pertapa itu dan menceritakan semuanya kepada sang pertapa itu. Lalu pertapa itu memberikan 4 kantong yang hanya boleh dibuka saat Timun Mas dalam bahaya. Sesampainya di rumah, Timun Mas pun melihat raksasa sudah datang di depan rumahnya. Dan Mbok Serintil pun berteriak, "Timun Mas, lari!" Dan raksasa itu pun mengejarnya dengan marah. Timun Mas pun segera lari. Sang raksasa menjadi marah. Timun Mas teringat pesan pertapa itu. Dia membuka pertama kantong dan isinya biji mentimun. Itu melempar biji itu. Dalam sekejap muncullah kebun timun yang luas dan berbuah random.
Perhatian raksasa menjadi teralih. Ia makan timun yang segar sampai lupa pada timun emas. Namun saat timun habis dan mengejarnya, dan raksasa pun mengejarnya kembali. Raksasa pun terus mengejarnya. Timun Mas pun membuka kantong yang kedua yang berisi jarum. Timun Mas pun melemparkan benda yang kedua itu dan muncullah hutan bambu yang lebat dan runcing. Raksasa pun terhambat oleh bambu runcing itu dan kakinya pun tertusuk-tusuk. Pada saat itu raksasa pun berhasil lolos. Timun Mas pun gelisah. Timun Mas pun berlari kencang. Timun Mas membuka kantong yang ketiga. Muncullah lautan yang luas. Raksasa pun hampir tenggelam dan raksasa pun berusaha berenang. Kaki-kakinya terkena bambu. Terasa perih, tetapi raksasa berhasil menyeberang. Tak lama kemudian, raksasa pun mengejar Timun Mas kembali lagi. Timun Mas sambil menangis ketakutan. Raksasa pun lolos dari lautan yang luas yang dalam itu. Hanya tinggal satu kantong lagi dan raksasa baru saja keluar dari lautan dalam itu. Hati Mentimun menangis, memohon pada Tuhan untuk melindunginya agar ia selamat dari raksasa itu. Dan pada akhirnya Timun Mas menemukan terasi, dan terasi itu pun sekejap muncul lautan lumpur. Raksasa yang sangat marah tidak menyadari bahayanya. Dia terjun ke lumpur ganas. Raksasa segera tenggelam. Dan Timun Mas pun bersyukur dan meminta terima kasih pada Tuhan karena ia menyelamatkan dirinya dari raksasa itu. Sesampainya di rumah, dia pun kembali ke rumah dan Mbok Serintil pun menyambutnya dengan tangisan bahagia. Mereka hidup bahagia berdua sebagai ibu dan anak yang saling mengasihi. Semuanya, perkenalkan, nama saya Aurelia Lida, saya dari Prodi PGSD, BES kelas BES Siang, saya dari Universitas PGRI Pontianak, NIM 152410102.